Mari kita membaca kitab suci. Kita akan melihat bersama-sama dan membaca Daniel pasal yang keempat, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-37. Daniel pasal 4 ayat 26 sampai 37. Ini cerita yang panjang mengenai Nebukadnezar bermimpi tentang pohon yang besar, di mana burung-burung bersarang di atas pohon itu, binatang-binatang berlindung di bawah naungannya. Lalu kemudian ada suara, tebanglah pohon itu, tapi sisakan tunggulnya. Kemudian raja meminta Daniel untuk menafsirkan apa artinya. Daniel menjelaskan bahwa kerajaan dari Babel adalah yang dilambangkan oleh pohon itu. Dan tebanglah pohon itu, tapi sisakan ada tunggulnya. Berarti Tuhan masih memberikan kesempatan setelah kerajaan itu dipotong, dihancurkan, masih ada kemungkinan untuk dipulihkan. Nah, kerajaan ini kerajaan yang dibesarkan oleh Nebukadnezar, maka pohon ini selain melambangkan kerajaan Babel, juga melambangkan Nebukadnezar sebagai rajanya. Ini bagian akhir dari penjelasan Daniel akan kita baca. Mari kita lihat dari ayat yang ke-26. Saya akan membaca ayat 26 dari Daniel pasal 4 ini. Saudara membaca yang 27 dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-37. Saya memulai ayat 26. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan, rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi, aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memohonkan hikmat dari Tuhan. Kami sudah menghidupi kehidupan di dalam Injil karena Kristus menebus kami. Dan kami memohon supaya kami dipertumbuhkan di dalam pengertian maupun iman kami.
sehingga kami tahu bagaimana menjalani hidup dengan cara yang diperkenan oleh Tuhan. Kuasailah pikiran kami, kuasailah hati kami, kuasailah kehendak kami, sehingga segala yang kami miliki, yang kami pikirkan, yang kami mempunyai di dalam hati, semua kami berikan untuk Tuhan kami. Pimpin kami belajar dari kisah yang agung di zaman lampau, sehingga kami dapat menghidupi kehidupan yang memuliakan Tuhan di zaman ini. Berkatilah kami, sebab kami adalah bagian dari gereja-Mu yang memerlukan firman-Mu senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, Daniel pasal 4 mengisahkan tentang mimpi Nebukadnezar mengenai kerajaannya yang besar. Dikatakan bahwa kerajaannya dan dia sebagai pendiri kerajaan Babel yang baru adalah seperti pohon yang besar, di mana banyak binatang dapat berlindung di dalamnya. Saudara, ini adalah mimpi yang sangat bersifat simbolik. Alkitab penuh dengan simbol, dan karena itu perlu dipahami dengan cara mengaitkannya dengan apa yang menjadi anti dari simbol, atau anti-type daripada tipe yang dibagikan. Di dalam pengertian tradisi Yahudi, terutama Yahudi belakangan, ketika budaya Yahudi banyak tercampur dengan budaya berbahasa Aramaik, atau setelah serangan Babel kepada Yehuda, maka budaya mereka mulai tercampur dan ada beberapa konsep yang dilambangkan yang kita bisa pahami. Nah, salah satu konsep adalah pohon yang besar. Saudara, di dalam zaman pikiran Yahudi sebelum interaksi dengan Babel atau early Judaism, early Jewish thinking, Yahudi mula-mula di dalam kisah perjanjian lama, pohon dipahami berkait dengan penghakiman. Saudara, ketika membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, manusia tidak boleh memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Di dalam cara berpikir kita tidak langsung dapat pesan yang dimaksud, tapi begitu kita menyadari apa yang dunia kuno pahami, maka kita tahu pohon pengetahuan baik dan jahat ini sedang berbicara tentang otoritas menghakimi. Maka pohon ini adalah simbol, bukan hanya pohon untuk mendapatkan keadaan yang mengenyangkan buahnya. Ini adalah pohon yang menjadi lambang dari penghakiman. Sehingga pohon pengetahuan baik dan jahat sangat identik dengan lambang penghakiman. Siapa berhak menghakimi? Bukan manusia, tapi Tuhan. Manusia bolehkah menghakimi? Ya, tapi melalui kebenaran dari Tuhan. Tuhanlah penentu mana baik, mana jahat, bukan manusia. Maka memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, ini sama dengan mengambil otoritas yang harusnya dimiliki oleh Tuhan, sekarang diambil dan ada pada diri sendiri. Nah, inilah simbol yang Tuhan bagikan melalui lambang pohon. Lalu kita melihat di dalam kitab Hakim-Hakim mengenai kisah seorang hakim perempuan bernama Deborah. Benarkah Deborah itu hakim? Benarkah dia itu seorang pemimpin? Dia perempuan. Di dalam tradisi perjanjian lama, baik budaya Yahudi maupun budaya banyak bangsa pada waktu itu, yang menjadi pemimpin adalah laki-laki. Demikian di dalam kerajaan Israel. Tapi dikatakan ada seorang bernama Deborah, Tuhan bangkitkan menjadi pemimpin. Dan untuk menekankan simbol dia adalah yang menjadi pemimpin, maka dikatakan dia suka menghakimi rakyat Israel di bawah sebuah pohon. Pohon yang melambangkan otoritas Deborah. Nah, ini dipahami di dalam early Old Testament thinking. Di dalam periode awal dari perjanjian lama. Namun ketika ada interaksi dengan Babel, maka lambang pohon mengalami perubahan. Jika dulu berkait dengan penghakiman, maka bagian selanjutnya berkait dengan kuasa raja dan juga kerajaan yang dibangunnya. Pohon yang besar melambangkan kerajaan. Nah, Nebukadnezar mendapatkan mimpi ini. Dia lihat ada pohon yang besar. Begitu besarnya pohon ini, sehingga banyak binatang dapat berlindung di bawahnya, dan burung-burung bisa bersarang di dalam lebatnya dahan-dahannya. Nah, saudara, ini langsung dikaitkan dengan kejayaan Babel. Babel adalah kerajaan besar, dan Raja Babel
seperti orang yang berhasil menjalankan tugas sebagai manusia. Dialah manusia yang lebih sukses daripada manusia lain. Karena melalui sumbangsinya, melalui sepak terjangnya, dia menjadi manusia seperti yang Tuhan mau. Dia menjadi penguasa yang berkuasa atas binatang-binatang di darat dan burung-burung di udara. Nah, inilah yang dilakukan Nebukadnezar. Dia berhasil menjadi manusia di dalam level lebih tinggi dari manusia lain. Saudara, kita seringkali melihat bagaimana manusia diberikan posisi yang beda-beda oleh Tuhan. Ada yang sanggup kerjakan banyak hal, ada yang kesulitan bahkan untuk bertahan hidup. Ada yang punya pengaruh untuk melakukan hal-hal yang memberi dampak bagi sebuah kerajaan. Ada yang tindakannya bahkan tidak diperhatikan oleh keluarganya sendiri. Ada orang mempunyai otoritas, keputusannya akan menentukan nasib dari sejarah. Tapi ada orang yang bahkan tidak tahu bagaimana memerintah dirinya sendiri. Sehingga terus ada di dalam jeratan hawa nafsu, jeratan dosa, dan jeratan ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi manusia itu beda-beda. Waktu kita lihat di dalam masyarakat, kita menemukan ada orang yang sukses, ada orang yang gagal. Ada orang yang mendapatkan kejayaan begitu besar, ada orang yang sangat-sangat sulit hidupnya. Maka orang bijak akan mulai lihat dan mulai membandingkan siapa dianggap manusia sejati, siapa yang kemanusiaannya sangat-sangat rendah dan sulit untuk diangkat. Nah, kita mau tidak mau akan membuat hierarki pemikiran yang membeda-bedakan antar manusia. Jadi ketika kita melihat orang, kita mulai pikir, apakah dia manusia sukses atau manusia gagal? Apakah dia manusia yang berhasil untuk menjadi pengaruh? Atau dia manusia yang hanya menjadi beban dan kesulitan bagi lingkungannya? Nah, saudara, banyak orang sangat khawatir kalau anak yang dibesarkan di dalam tanggungannya akhirnya menjadi orang yang rusak. Maka banyak orang tua sangat concern supaya anak yang dia besarkan menjadi anak yang berguna bagi masyarakat sekeliling. Tapi meskipun orang tua ingin anaknya jadi berkat, banyak orang tua tidak tahu apa yang harus dikejar. Bagaimana seorang anak bisa menjadi anak yang berguna, menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Nah, di dalam kekacauan kita sulit mengerti karena kita sudah tidak lagi tahu apa yang menjadi panggilan menjadi manusia. Nah, ternyata bukan hanya kita, semua orang ada di dalam ketersesatan yang sama. Ada yang tersesat dan tidak tahu bagaimana diri bisa berguna. Ada yang tersesat karena tidak tahu apa yang menjadi fungsi dan tugas manusia di hadapan Tuhan. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa yang dilambangkan dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, pada waktu itu manusia mengalami kekacauan. Dia menarik otoritas mana baik mana jahat dari Tuhan kepada dirinya sendiri. Ada seorang pemikir bernama Friedrich Nietzsche. Dia menulis buku yang judulnya adalah Beyond Good and Evil. Dia mempertanyakan moralitas yang dibangun di dalam prinsip dan pengaruh dari kekristenan. Benarkah manusia itu harus menjadi makhluk yang baik? Benarkah seseorang itu akan dihargai jika dia baik? Mana yang lebih penting bagi manusia? Menjadi baik atau menjadi ditakuti? Menjadi baik atau mempunyai kuasa? Orang baik tidak mampu mengubah apapun. Orang baik tidak bisa mendorong orang mengerjakan apapun. Tapi orang dengan kuasa, dia mampu mengubah manusia menurut kehendaknya. Jadi orang baik atau jahat itu tidak relevan untuk panggilan atau untuk dampak di masyarakat seperti yang diinginkan. Dan kadang-kadang kita sepertinya setuju dengan pola pikir ini. Kita kurang senang kalau dianggap orang baik, tapi kalau dianggap orang penting, mungkin kita lebih senang. Ada kalanya orang sangat tersinggung waktu dibilang, kamu orang baik tapi bodoh. Kamu orang baik tapi kurang pengaruh. Kamu orang baik tapi tidak punya dampak apa-apa. Saudara akan mulai berpikir, wah dibilang baik ternyata bukan pujian yang terlalu tinggi. Saudara, waktu saya masih kuliah ya, dibilang baik gak penting. Dibilang jahat juga gak terlalu matters. Dibilang bodoh pasti marah. Jadi kalau dibilang bodoh langsung tersinggung. Dibilang gila gak tentu. Wih gila lo ya. Orang malah bangga, gila. Memang saya rada-rada gila. Tapi kalau dibilang bodoh gak ada yang mau terima. Jadi manusia maunya pintar bukan bodoh. Kenapa ya? Karena pintar akan berpengaruh. Pintar itu adalah sumber kuasa.
Maka ketika manusia mulai pikir apa yang bisa membuat dia berdampak, ada satu kata yaitu kuasa. Jika saya punya kuasa, saya akan berdampak. Maka carilah kuasa dan harap saya jadi baik. Carilah kuasa dan harap hidup saya tidak menjadi jahat. Carilah kuasa nak dan harap kamu baik-baik saja. Maka orang akan sulit jika anaknya baik tapi nilainya jelek. Berapa nilaimu? Maaf Pak, hari ini cuma dapat C. Hah, kenapa C ya? Ya aku kurang pinter. Enggak boleh, anak papa masa bodoh. Papa aja pinter kok, masa kamu bodoh? Lalu anak mulai mempertanyakan, papa pinter itu self-reflection atau kata orang? Jangan-jangan pendapat diri. Wah saudara gak terima, kamu mesti jadi pinter. Sana pergi sekolah, belajar lagi lebih baik. Nah maka kita mengejar ilmu. Kita bukan kejar ilmu karena kita cinta pengetahuan. Kita kejar ilmu karena kita pikir melalui ilmu kita akan punya kuasa. Kita kejar pangkat bukan karena kita pikir pangkat memberikan kebahagiaan. Tapi karena kita pikir kuasa akan memberikan kebahagiaan. Nah maka mulai dari Nietzsche sudah ada pikiran bahwa manusia perlu kuasa. Dan masuk di dalam zaman postmodern, orang akhirnya mencurigai kuasa karena kuasa dia akan menghancurkan saya. Orang mencurigai power lalu mau mencari alternatif untuk punya kuasa, tapi bukan kuasa di dalam mainstream ideas. Jadi ada cara normal untuk berkuasa, namun orang postmodern mulai berpikir bagaimana dengan cara yang tidak normal untuk menjadi penguasa. Jika ada penguasa di dalam standar yang biasa, maka harus ada penguasa di dalam jalur yang merupakan jalur rebel, jalur berontak, jalur tidak resmi, jalur bukan formal. Nah ini akan saya sedikit eksplorasi supaya kita bisa makin mengerti pesan dari kitab Daniel. Nah setelah Nietzsche mengingatkan bahwa seluruh kebudayaan manusia tidak dibangun atas kebaikan, tapi dibangun atas kuasa. Sedikit banyak orang mulai mengamini, iya juga ya. Bagaimana engkau bisa membangun? Harus ada kuasa. Bagaimana bisa memerintah? Harus ada kuasa. Saudara ketika Presiden Soeharto mundur, sebelum dia mundur, menteri-menteri semua mengundurkan diri. Karena sudah ada demonstrasi yang besar, sudah ada penolakan yang besar terhadap Presiden Soeharto. Ini tahun 98. Lalu para menteri mengundurkan diri, akhirnya Presiden Soeharto mengatakan, saya meletakkan jabatan yang diberikan kepada MPR. Saya mengembalikan mandat kepada MPR, saya berhenti. Kenapa? Alasannya adalah saya tidak mungkin memerintah jika jajaran menteri saya mundur. Saya sudah tidak punya tangan dan kaki. Saya sudah tidak punya mata yang harusnya diberikan oleh mereka yang menjadi menteri-menteri saya. Tanpa mereka saya tidak bisa memerintah. Nah maka karena dia tidak lagi mampu menjalankan kuasa, sebab orang-orang yang membantu dia berkuasa semua mundur, maka dia mundur. Nah saudara, orang perlu kuasa baru bisa melakukan sesuatu. Nah itulah sebabnya di dalam zaman postmodern mulai ada kesadaran kuasa dimiliki oleh penguasa. Dan penguasa memiliki kuasa itu dengan cara yang menghancurkan kelompok yang terpinggirkan. Waktu dia menjadi pemimpin selalu akan ada kelompok yang termarginalkan. Tapi ada seorang pemikir bernama Jacques Derrida. Jacques Derrida menyadari satu hal, yaitu ketika ada narasi utama ini kurang sadar akan kekuatan dari narasi yang teropresi. Kalau ada satu penguasa mau jadi kuasa, dia akan tindas yang lain tanpa dia sadar. Untuk jadi penguasa dia harus menindas sekelompok orang tertentu. Nah inilah paham yang akhirnya membuat seluruh pemikir postmodern mempunyai pandangan curiga terhadap power. Sudah lihat kuasa, langsung otomatis curiga. Kamu jadi pemimpin ya, berapa banyak yang kamu tindas untuk kamu jadi pemimpin? Kamu jadi penguasa ya, berapa banyak orang yang kamu singkirkan untuk kamu jadi penguasa? Kecurigaan yang diberikan karena cara berpikir. Kalau satu muncul, maka lawannya akan ditekan. Ini cara berpikir yang mempunyai unsur curiga. Jadi inilah yang menjadi asal dari hermeneutics of suspicion. Saya melihat yang utama, saya mulai pikir benci sama yang utama. Engkau jadi utama, ada yang pinggiran yang engkau singkirkan. Nah saudara, ketika orang melakukan cara berpikir seperti ini, sulit sekali untuk dia melihat power apapun. Termasuk kekuasaan, atau kalau mau bilang kekuasaan tanda kutip ya, termasuk kepemimpinan dalam gereja. Kamu bisa jadi pemimpin, kenapa ya?
Ada yang kamu tindas, ada yang kamu injak. Untuk menjilat ke atas, kamu harus menindas ke bawah. Nah ini pola pikir yang umumnya orang miliki di dalam kecurigaan terhadap pemimpin. Ada narasi yang membuat kelompok lain mempunyai narasi disingkirkan. Kamu jadi pemimpin dengan menyingkirkan yang lain. Maka orang postmodern senang sekali versi kuasa subversif. Bukan kuasa utama, mainstream power. Mainstream ruler, mainstream leader itu nggak penting. Tapi yang menjadi kekuatan pinggiran, nah ini yang saya suka. Saudara Jacques Derrida tulis buku tentang The Scepter of Marx. Hantu-hantu Marx. Di dalam pikiran ini, dia mempunyai teori bahwa Marxisme punya kuasa besar kalau dia tidak menjadi pemimpin. Nah banyak orang Marxis sangat curiga dan akhirnya kecewa kepada pemimpin-pemimpin komunis. Mereka melihat Lenin dan mulai sadar, sepertinya Leninisme tidak sama dengan Marxisme. Sepertinya pemimpin-pemimpin yang pakai ideologi komunis sudah menyimpang dan menjadi kekuatan baru yang harus disingkirkan. Karena kekuatan ini ternyata menindas yang lain. Nah ini pikiran-pikiran muncul dalam teori dari Derrida. Itu sebabnya dia mengatakan Marxisme akan sangat bagus jika dia tetap menjadi hantu. Nah saudara, hantu itu selalu pinggiran. Saudara pernah lihat hantu jadi utama? Saudara bilang, Pak saya lihat hantu pun belum pernah. Oke lah, kata orang yang pernah lihat hantu. Apakah hantu pernah terlihat sebagai pemandangan utama? Jarang kan? Biasanya hantu itu selalu pinggiran. Ada hantu di mana? Di balik, misalnya di balik horden. Kok hordennya gerak-gerak? Berarti ada hantu di baliknya. Hantu itu selalu ngumpet. Dia adalah narasi pinggiran. Wah ada hantu. Di mana ada hantu? Di rumah saya. Mana kok nggak ada? Namanya hantu. Itu selalu nggak ada begitu dicurigai. Kayaknya ada seseorang. Nggak ada. Aku merasa seperti ada seseorang. Nah itulah hantu. Hantu kehadirannya adalah kehadiran narasi pinggiran. Tapi kalau orang kehadirannya adalah narasi utama. Nah kalau saudara bertamu ke rumah saya, kehadiran saya pasti jelas, utama. Halo Pak Jimmy, halo. Saudara nggak mungkin kaget juga lihat saya di rumah saya. Loh Pak Jimmy? Kok Bapak ada di rumah Bapak? Loh, memang saya ada di rumah saya dong. Sayalah narasi utama dari rumah ini. Tapi kalau seorang mengatakan, rumahku berhantu. Maka hantu itu selalu tahu diri, selalu pinggiran. Hantu seperti tahu posisi ya. Begitu orang-orang datang membuktikan keberadaan dia harus minggir. Kenapa dia mesti minggir? Karena narasi dia harus terus jadi narasi abu-abu. Jika dia bukan abu-abu, dia berhenti jadi hantu yang tulen. Nanti dia dimarahin sama hantu-hantu lain. Dengar-dengar kamu narasinya ketahuan ya. Kamu nggak lagi jadi samar-samar. Iya lupa, saya lupa udah hantu. Gak boleh, hantu itu harus samar-samar. Nah sama dengan UFO. UFO itu Unidentified Flying Object. Begitu UFO jadi jelas. Dia bukan jadi UFO tapi IFO. Identified Flying Object gitu ya. Jadi untuk tetap menjadi UFO, dia mesti ada di dalam keadaan yang fix. Keadaan yang tidak teridentifikasi. Waktu hantu jadi pinggiran, dia benar-benar hantu. Nah maka menurut Derrida, kalau begitu Marxisme harus jadi hantu. Jadi hantu itu bagaimana? Jadi kelompok yang terus lihat pemerintah. Lalu mengatakan, engkau tidak boleh begini. Engkau harus begini. Engkau melakukan ini, saya curiga. Nah ini narasi pinggiran yang terus melawan narasi utama. Nah ternyata narasi pinggiran ini punya kekuatan. Paling tidak punya kekuatan untuk galang massa. Paling tidak punya kekuatan untuk lakukan demonstrasi. Oh ternyata ada kuasa juga di situ ya. Nah ini kuasa yang mulai menarik untuk dicari. Daripada repot-repot menjadi pemimpin di dalam narasi utama, lebih baik saya jadi pemimpin di dalam narasi pinggiran. Celakanya ini sepertinya jadi gaya yang keren bagi orang-orang di dalam tradisi postmodern. Wah pemimpin biasa itu norak. Nggak seru. Tapi jadi pemimpin di dalam kekuasaan pinggiran, itu yang seru. Nah jadi semua orang memainkan narasi power. Untuk punya power kamu menindas yang lain. Tapi yang tertindas juga sekarang punya power. Saudara banyak orang mengatakan bahwa kaum LGBTQ adalah kaum yang terpinggirkan. Tapi benarkah ini terpinggirkan begitu orang melawan atau tidak setuju dengan narasi LGBTQ yang mendukung LGBTQ. Langsung disingkirkan, langsung dianggap kurang baik. Nah ini merupakan satu narasi yang mau menekankan, saya memang bukan kekuatan utama, tapi saya punya kekuatan untuk goncang yang utama. Dan inilah kekuatan yang muncul sekarang. Jadi ternyata dari pinggir sekarang mau ambil narasi utama. Dari mainstream menjadi terpinggirkan, yang di pinggir
menjadi mainstream. Sekarang semua sudah membingungkan. Dulu katanya orang-orang Kristen mengopres orang-orang yang LGBT. Sekarang kejadiannya berlainan. Orang Kristen dianiaya oleh yang LGBT. Ada yang dipukul karena mengaku di dalam pidatonya, saya tidak setuju dengan pernikahan gay. Gay marriage, I am against that. Langsung dipukul. Kenapa dipukul? Karena kamu melawan orang-orang pinggiran itu. Orang pinggiran kok galaknya kayak begini. Yang utama jadi pinggir, yang pinggir jadi utama. Nah, semua mau merebut narasi menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin itu bagus. Menjadi pemimpin itu indah. Menjadi pemimpin itu sangat-sangat baik. Setidaknya untuk mempertahankan hidup saya dan keluarga saya. Saya jadi pemimpin dan itulah yang akan mengamankan. Nah, itu sebabnya banyak orang kejar uang, banyak orang kejar pengetahuan, banyak orang kejar apapun yang dia pikir bisa memberikan kuasa kepada dirinya. Nah, saudara, semua orang kejar kuasa, semua orang kejar menjadi pemimpin. Tapi faktanya Tuhan membangkitkan orang-orang yang sangat powerful untuk jadi pemimpin. Ini sesuatu yang kita tidak bisa bayangkan. Ketika ditanya kepada satu orang, bagaimana cara engkau membangun usahamu menjadi begitu besar? Dia mengatakan, oh usaha saya jadi besar. Mungkin kira-kira 20% itu adalah good timing. Kemudian 10% itu adalah bakat saya. Oh 20% good timing, 10% bakatmu. Lalu sisanya yang 70% apa? 70% adalah faktor X. Faktor X itu apa? Enggak ketahuan. Jadi bagaimana supaya bisa sukses seperti kamu? Itu tadi, punya timing yang bagus, itu berpengaruh 20%. Punya skill, itu pengaruhnya 10%. Ya ini baru 30%. 70% lagi apa? Aku pun tak tahu. Pokoknya jadi. Nah, Tuhan memberikan anugerah. Siapa mau dia angkat, akan diangkat. Dan Tuhan membangkitkan pemimpin. Kadang waktu saudara lihat pemimpin, saudara tidak mengerti bagaimana dia bisa jadi pemimpin. Bagaimana dia bisa penuh kuasa. Dan orang-orang di sekitarnya dukung dia. Terutama di dalam kerajaan-kerajaan kuno. Zaman itu ada begitu banyak orang bisa bunuh raja. Kalau dia menjadi usurper. Atau menjadi pemberontak. Atau menjadi lawan dari raja. Mendadak orang diracuni. Kemudian dia mati. Diganti oleh raja yang lain. Kerajaan-kerajaan besar. Seperti Romawi. Atau yang lebih lama lagi Persia. Atau sebelum Persia ada Babel. Adalah kerajaan yang sangat rawan pemberontakan. Sebelum kerajaan-kerajaan yang ada di periode akhir perjanjian lama ini muncul, sudah ada kerajaan besar di periode awal perjanjian lama, yaitu di dalam kitab Keluaran, kerajaan Mesir. Mesir pun punya pergantian pemimpin sangat sering. Pemimpin satu dan pemimpin lain bergantian. Dinasti satu, dinasti lain bergantian. Nah, sudah kekaisaran Romawi juga sama. Kaisar bertakhta, setelah itu mati. Dan yang matinya wajar sangat sedikit. Yang mati karena dibunuh hampir semua. Mati karena diracun. Mati karena dipanah. Mati karena ditikam. Mati karena ditangkap dan disiksa. Mati karena dihukum mati. Mati karena dilawan oleh orang-orang yang ingin tahtanya. Maka ketika seorang raja muncul, tiba-tiba seluruh orang bisa dukung, kuasanya jadi besar, seluruh rakyat mau dengar dia. Ini sesuatu yang sangat sulit kalau bukan karena campur tangan Tuhan. Itu sebabnya di dalam pengertian orang Israel, Gabriel, seorang malaikat yang tugasnya membangkitkan dan menurunkan kerajaan, adalah yang paling banyak Tuhan berikan peran dan kuasa untuk memberikan kuasa kepada siapa yang Tuhan mau. Nah, ini dalam pengertian orang Yahudi. Jadi Tuhan utus Gabriel dan dia akan bertugas mengangkat siapa yang Tuhan mau angkat dan menurunkan siapa yang Tuhan mau turunkan. Nah, salah satu yang diangkat oleh Tuhan itu Nebukadnezar. Nebukadnezar raja sangat-sangat jahat. Dia begitu kejam waktu dia mau memerangi Israel. Dia ingin membuat dirinya ditakuti oleh lawan-lawannya. Maka dia menganiaya musuh-musuhnya, membunuh musuh-musuhnya dengan sadis. Dikatakan orang-orang dibunuh dan mayatnya dilempar ke jalan. Ibu-ibu yang mengandung perutnya dibelah dan bayinya dilemparkan ke tembok sampai mati. Dikatakan perempuan-perempuan dimatikan dan mayatnya dibiarkan begitu saja di tengah-tengah kota. Ini pemandangan sangat mengerikan. Lalu orang mulai terekam peristiwa itu dalam pikiran, menyebarkan itu kepada yang lain, dan langsung Babel punya nama yang menakutkan. Ini cara perang yang mengerikan sekali. Ini cara perang yang sangat-sangat menakutkan, tapi efektif. Nah, saudara, di dalam zaman abad pertengahan, ada seorang pemimpin dari Rumania. Dia disebut sebagai Vlad the Impaler.
Ini adalah asal-usul dari cerita tentang Dracula. Karena Vlad ini adalah kelompok yang namanya The Dragon. Dan dragon di dalam bahasa Rumania itu pakai kata Dracul. Nah, jadi dia adalah Vlad the Dragon atau Vlad Dracula. Nah, Dracula yang akhirnya dipakai sama Bram Stoker ya. Jadi orang yang pakai jas, hisap-hisap darah, minum jus dari pembuluh darah kita. Lalu dia kenyang, kita berubah jadi vampir. Nah, itu kira-kira yang terjadi di dalam legenda ini. Nah, kenapa Vlad the Impaler dikaitkan dengan tradisi Dracula oleh Bram Stoker? Karena Vlad the Impaler ini mempunyai strategi perang yang menakutkan. Dia setelah bunuh, kalahkan musuh-musuh, dia langsung taruh musuh-musuhnya itu di atas tiang, ditusuk di atas tiang, dan ditaruh seperti sate. Terus ditaruh, jadi kadang-kadang satu daerah penuh dengan orang-orang mati yang ditaruh di atas satu tiang yang tajam ujungnya. Wah, ini mengerikan sekali. Akhirnya dia punya nama dan orang mulai takut berperang lawan dia. Nah, ketika itu Eropa berperang dengan kelompok dari Mehmed kedua atau Mahomet kedua. Ini adalah Raja Turki yang menggulingkan ke kota Konstantinopel. Raja Turki ini punya pasukan sampai 150.000 orang. Dia pergi mau menaklukkan Eropa. Dan waktu itu dia adalah penguasa dari Bizantium. Dia sudah menaklukkan Konstantinopel dan seluruh Romawi Timur ada di dalam kekuasaan dia. Nah, Rumania masuk di dalam Romawi Timur, maka Rumania otomatis ada di bawah kekuasaan dari Mahomet kedua. Mahomet itu versi logat Turki pada waktu itu untuk Muhammad. Nah, jadi dia adalah pemimpin kerajaan Islam yang sangat-sangat besar, tapi kemudian Vlad memberontak. Dia tidak mau masuk dalam kuasanya Mahomet. Maka dia adakan pemberontakan. Nah, Vlad ini sangat kontroversial. Dia adakan perang saudara di Romania. Dia melakukan banyak kelicikan dengan bunuh orang-orang jadi pesaingnya. Sekarang dia harus perang dengan Mahomet yang kedua. Mahomet kedua kumpulkan 150.000 orang perang lawan dia. Lalu yang dia lakukan adalah menyerang sekelompok tentara Turki, mematikan semua tentaranya. Lalu tusuk mayatnya di atas kayu, tiang-tiang yang banyak sekali. Nah, ketika kerajaan Raja Mahomet dan tentaranya datang lihat tiang-tiang ini, mereka langsung merasa ketakutan. Lalu mereka berniat mau terus serang atau tidak. Di tengah-tengah ketakutan mereka tinggal dulu di daerah yang dibatasi dengan tiang-tiang yang penuh mayat-mayat tentara itu. Nah, waktu dibatasi dengan tiang itu, tentara-tentara Mahomet stay, diam dulu di situ sambil pikir strategi. Akankah kita perang lawan orang gila ini? Atau kita mundur saja. Nah, waktu mereka tinggal di situ, mereka minum air dari daerah situ, mereka coba cari makan daerah situ. Ternyata makanan di situ sudah dibakar semua oleh Vlad, dan minuman di tempat itu sudah diracuni. Sehingga banyak yang mati karena kena racun, dan banyak yang kelaparan. Sehingga tentara Mahomet akhirnya mundur. Nah, maka banyak orang bilang Vlad the Impaler adalah pahlawan Eropa. Karena dia Islam tidak bisa masuk. Tapi sebagian lain mengatakan dia terlalu mengerikan untuk jadi pahlawan. Dia kejam termasuk kepada orang-orang sebangsanya sendiri. Karena dia adakan perang saudara. Ya, bunuh saudara-saudaranya sendiri karena menginginkan kerajaan. Nah, saudara, ini ide yang diambil dari ide kuno. Babel sudah lakukan itu. Waktu dia menyerang kerajaan lain, dia serang dengan mengerikan sekali. Nah, jadi saudara bisa bayangkan berapa keras hukuman yang ditanggung oleh Yehuda. Dihantam oleh Babel dengan penderitaan sangat besar. Dibikin hancur, dibikin menderita, dan dibikin semua yang terjadi sangat mengerikan. Sehingga Israel dan Yehuda menjadi contoh. Jangan berani lawan Babel atau engkau akan diperlakukan seperti ini. Nah, maka saudara sekalian, Nebukadnezar itu raja jahat. Tapi Tuhan mengatakan ini alat yang aku pakai. Aku mau didik dia menjadi raja yang mengerti bagaimana bertindak di dalam keadilan, di dalam kebenaran, dan di dalam sistem dan juga prinsip yang berasal dari kekudusan Tuhan. Ini mengagetkan sekali. Raja jahat, kok Tuhan mau ampuni? Dan orang yang paling kaget tentu adalah Daniel. Daniel, seorang yang sangat mencintai Yerusalem, mencintai bangsanya. Nebukadnezar adalah raja yang menghancurkan bangsanya. Tapi Tuhan mengatakan, Daniel, orang ini akan aku pakai menjadi raja yang mengenal aku. Di tengah-tengah Babel, kau harus layani raja ini. Kau mesti kerja dan kau mesti jadi berkat di tengah-tengah kerajaan ini. Ini pasti hal yang sulit. Daniel berusaha menjalani firman, tapi dia sedang melawan prinsip yang dia tahu
untuk kejayaan Yehuda, dan untuk membenci Nebukadnezar. Maka saudara, Nebukadnezar membangun kerajaan dengan besar, tapi Tuhan mau ajar dia untuk hati-hati. Engkau bukan yang paling tinggi, engkau bukan yang paling kuat, engkau bukan yang menentukan segalanya. Tuhanlah penentu, Tuhanlah yang pegang tanganmu, Tuhanlah yang angkat engkau, Tuhan juga yang akan hancurkan engkau. Banyak raja perlu baca kitab Daniel, supaya mereka tahu Tuhan pegang takhta mereka. Tuhan pegang kuasa mereka. Saudara, kalau lihat di dalam kisah Alkitab, salah satu kisah yang terus menerus jadi highlight adalah bahwa Tuhan tangani para raja. Tuhan bukan cuma urus orang-orang kecil dan tidak berarti seperti kita. Meskipun dia sayang kita, meskipun dia juga tangani kita. Tapi tangan Tuhan ada pada para pimpinan-pimpinan, para raja-raja, dan juga orang-orang yang jadi presiden atau pemimpin modern. Maka di dalam Roma dikatakan, Roma 13, bahwa Tuhan mengangkat raja. Taatilah raja, hormat kepada dia, jalankan perintahnya, jangan langgar. Sebab raja dipilih oleh Tuhan, pemerintah dipilih oleh Tuhan untuk memastikan keadilan Tuhan terlaksana. Nah, jadi saudara sekalian, Tuhan sangat concern dengan para raja. Ini yang jadi pengertian di dalam tradisi reform, terutama neo-Calvinisme. Tuhan lihat, soroti raja dengan sorotan dekat sekali. Nah, banyak orang Kristen tidak terlalu pedulikan politik, tidak terlalu pedulikan apa yang terjadi, tidak terlalu pedulikan sepak terjang dari para pemimpin. Padahal orang Kristen harus amati dengan dekat apa yang sedang terjadi. Kenapa ya harus amati dengan dekat? Karena orang Kristen mesti punya concern kepada welfare, kepada kesejahteraan, kepada kondisi baik dari banyak orang. Kita bukan hanya mau memberitakan Injil, tapi kita juga ingin ada keteraturan hidup, ingin ada pemerintah yang baik, ingin ada keadilan di tengah-tengah masyarakat. Maka keinginan ini membuat kita sangat memperhatikan apa yang terjadi di dalam lingkungan yang besar seperti politik. Kadang-kadang kita cuma pikir apa yang berkait dengan keluarga kita. Pokoknya asal aku ada dalam keadaan baik, sudah cukup. Hidup dengan senang dan juga menjalani keadaan dengan tenang. Itu yang saya mau. Pokoknya saya senang, saya tenang. Oke, lain-lain mau goncang terserah. Begitu hidup kita alami kegoncangan, kita mulai concern sama rencana Tuhan. Tuhan, rencanamu apa ya? Kenapa hidupku berat? Tuhan mulai pikir-pikir, loh bangsamu sedang berat, kamu gak peduli karena kamu hidupnya enak. Sekarang hidupmu goncang sedikit, baru kamu mulai pikir. Harusnya engkau mulai pikir keadaan bangsamu. Ketika bangsamu goncang dan mulai merindukan Tuhan melakukan sesuatu. Jangan jadi orang egois di dalam pikiran. Jangan jadi orang egois di dalam beban. Jangan jadi orang egois di dalam doa. Yang didoakan cuma diri, yang jadi beban cuma diri, yang dipikirkan cuma diri. Hanya ada Tuhanku dan saya, Tuhanku dan keluarga saya. Saudara, orang Kristen seperti ini, orang Kristen yang doanya pun tidak ada kuasa. Yang hidupnya begitu rendah. Yang kedewasaan imannya begitu kecil dan sempit karena cuma pikir diri. Setiap orang yang lingkup pikirannya hanya berputar mengelilingi diri. Ini adalah orang sempit. Tapi orang yang mulai pikir tentang apa yang Tuhan kerjakan, tentang bagaimana Tuhan membangun kerajaannya, ini orang yang bijak. Nah, maka saudara sekalian, harap kita pikirkan hal ini. Tuhan sangat-sangat concern dengan para pemimpin. Pemimpin-pemimpin adalah target Tuhan untuk mendengarkan konsep keadilan, struktur berpikir dari firman, dan juga pengenalan akan Tuhan. Nah, kalau orang Kristen tidak pikir ini, kita akan sangat lalai menjalankan tugas. Apa sih tugas orang Kristen? Tugas orang Kristen adalah mempunyai concern yang besar terhadap pemerintah. Supaya pemerintah takut Tuhan, supaya pemerintah mau belajar hidup dengan cara yang dianggap suci oleh kitab suci. Nah, itu sebabnya Speak, ini sekalian saya promokan Speak ya, ini bukan dari tadi baru promo, ini sudah khotbah kok, bukan promo. Tapi itulah sebabnya Speak nanti sangat penting. Gereja, pemerintah, dan masa depan. Bagaimana gereja berkait dengan pemerintah? Apa yang harus gereja lakukan sebagai panggilannya di dalam interaksinya dengan keberadaan pemerintah? Ini tema penting sekali. Nah, maka saudara sekalian, kisah yang kita baca di Daniel pasal 4 menekankan Tuhan sangat peduli pemimpin-pemimpin besar. Dan bukan cara Tuhan untuk mengabaikan mereka. Tuhan berkomunikasi dengan mereka. Saudara mengatakan, Tuhan berkomunikasi dengan pemimpin-pemimpin? Ya. Pemimpin Indonesia? Ya. Pemimpin Tiongkok? Ya.
Pemimpin Amerika, iya. Tuhan mau berbicara dengan mereka. Tuhan mau dorong mereka menjalankan konsep keadilan. Tapi banyak pemimpin-pemimpin hatinya keras. Banyak pemimpin-pemimpin sangat dibutakan oleh hawa nafsu menjadi jaya. Agustinus sudah mengingatkan ini di dalam buku City of God. Di dalam City of God dia mengatakan ada yang namanya libido dominandi. Nafsu untuk berkuasa. Dan ini ada pada manusia tapi hanya dimunculkan dan menjadi candu yang keras di dalam orang yang punya potensi memimpin. Saudara, kita semua punya potensi mau digairahkan oleh menjadi pemimpin. Tapi banyak dari kita kan bukan pemimpin. Tapi begitu saudara dapat kuasa, baru saudara tahu, oh ternyata kekuasaan itu menyenangkan ya. Saya ingat pertama kali jadi orang yang diberi jabatan. Nah ini pertama kali itu waktu saya kelas 1 SMP. Wah, kelas 1 SMP jabatannya apa? Jabatannya adalah wakil ketua kelompok. Jadi cuma kelompok, lalu jadi wakil ketua. Waktu diangkat jadi wakil ketua saya pikir, apa sih saya nggak pernah mau jadi pemimpin, saya nggak pernah peduli. Kemudian satu kali kami harus kerja kelompok, ketuanya nggak bisa ikut. Maka dia mengatakan kepada saya, nanti kita kerja kelompok setelah sekolah ya, saya nggak bisa ikut. Jadi kamu yang putuskan segalanya. Lalu dia kumpulkan seluruh kelompok dan dia mengatakan, saya rasa cuma kelompok kami yang sangat serius dengan ordo seperti ini. Yang lain kayaknya nggak peduli. Tapi dia panggil semua kelompok lain dan mengatakan, nanti pas kerja kelompok saya nggak ada, taatilah apapun yang Jimmy katakan. Wih, saya langsung mulai pikir, enak juga kalau begini ya. Saya belum pernah jadi ketua apapun dan kali itu dipercayai menjadi ketua kelompok. Nah maka waktu akhirnya kerja kelompok, si ketua tidak ada, saya yang pimpin. Lalu saya mengatakan, kita mulai ya, yuk semua ikut mulai. Saya pikir asik juga ya. Kita kerja 15 menit setelah itu diskusi. Oke, oh boleh juga ya. Kamu catat ini, kamu catat ini. Iya, enak loh. Kamu belikan saya minum. Apa maksudmu? Oke, itu udah keluar batasan. Saya kira masih bisa dicoba. Nah saya mulai pikir menyenangkan ya jadi orang yang bisa memimpin, yang bisa atur lalu orang lain turut. Nah ini namanya gairah memimpin. Ini ada pada semua. Hanya tidak tereksploitasi karena saudara mungkin bukan pemimpin. Sebagian dari saudara mungkin pemimpin. Tapi yang belum menjadi pemimpin akan mengatakan, saya nggak punya gairah seperti itu. Agustinus bilang itu ada pada semua manusia. Ada pada semua manusia, tapi tidak dicultivate karena tidak ada kesempatan menjadi pemimpin. Itu sebabnya tradisi stoik mengatakan uji karakter hanya mungkin dilakukan di saat sulit. Saudara, kalau saudara bilang, saya orangnya berani loh. Orang stoik akan bilang, tunggu dulu mana konteksnya. Kalau ada ancaman, lalu kamu jadi orang paling lemah. Masih berani atau enggak? Kalau saudara orang paling kuat, lalu saudara berani. Itu bukan berani, itu namanya bully. Saudara tingginya 180 cm. Lalu saudara bertemu orang 155 cm. Kemudian orang itu mengatakan, berani kamu lawan saya? Saudara yang 185 cm mengatakan, berani. Saya bukan orang penakut, saya pemberani, tahu enggak? Sini lawan saya ini pemberani. Bukan, saudara bukan pemberani, saudara pembuli. Lalu yang 155 cm mau berkelahi lawan saudara. Saudara lihat dia tinggi 155 cm, berat 45 kilo. Saudara 185 cm, berat 105 kilo. Yang 155 cm adalah seorang pencatat di sebuah perusahaan. Kerjanya duduk di komputer sambil ngetik. Satu-satunya otot yang berkembang adalah otot di jari. Dan saudara adalah orang yang latihan karate waktu pagi. Waktu sore latihan tinju, waktu malam latihan judo. Kemudian saudara mengatakan, saya pemberani, sini buktikan, lawan saya. Saudara bukan pemberani, saudara pembuli. Orang pemberani akan lawan orang yang sepantaran, selevel, sekekuatan. Saya punya pengalaman ketemu satu orang SMA, ini anak dari seorang pemilik toko, restoran, bukan restoran, levelnya dibilang warung juga enggak, pokoknya semi restoran agak-agak warung di daerah di Tentena, di kota Tentena. Nah, kalau kami KKR regional, kami pasti akan makan di situ. Biasanya makan mujair yang dimasak secara di woku. Itu dia paling enak bikin begitu. Lalu kami tanya, anaknya ada berapa? Oh, anak ada 3. Oh, yang paling besar umur berapa? SMA. Di mana? Oh, sedang ada pusat pelatihan di Palu. Oh, lagi di Palu. Iya, lagi di Palu. Di kota Palu ya, bukan di Palu. Oh, lagi di Palu. Iya. Latihan apa? Taekwondo. Dia masuk ke Jurnas. Oh, ternyata jago taekwondo. Iya. Wah,
Asik ya punya anak seperti ini. Iya, doakan ya. Baru beberapa hari yang lalu dia dipukul. Dipukul kenapa? Iya, ada orang-orang mengatakan kalau kamu jago berantem, coba lawan. Jadi mereka mau coba, lalu berkelahi. Akhirnya dia dipukul. Lalu saya bingung, oh dia kan kejurnas taekwondo ya? Iya. Jadi dia sudah sangat jago taekwondo. Oh iya, dia menang berkali-kali. Loh kenapa dia bisa kalah? Oh ya, dia nggak mau berantem. Nggak mau berantem kenapa? Ya karena dia takut cedera. Takut cedera? Iya. Dia takut kalau dia tendang atau dia pukul, ada salah tumpu lalu dia cedera. Jadi lebih suka berdiri. Lalu kalau berdiri terus dipukul gimana? Dia bilang kalau orang tidak terlatih memukul nggak terlalu sakit kok. Saya kaget. Masa sih? Ya dia bilang begitu. Jadi dia diam, dia tangkis-tangkis sedikit. Pokoknya dia usahakan supaya kakinya nggak cedera. Dia nggak mau tendang orang dengan risiko cedera, nggak bisa ikut pelatnas. Jadi dia bilang saya mau latihan taekwondo untuk juara bukan untuk berantem. Saya nggak pernah mau berantem sekalipun. Saya cuma mau juara. Kalau berantem itu rugi. Kalau menang nggak ada dapat apa-apa. Kalau kalah ruginya banyak, malunya banyak. Kalau cedera matilah saya. Jadi saya mau jadikan ini karir. Waduh, ini baru saya mengerti ya bahwa ternyata atlet profesional di dalam bidang berkelahi nggak suka berantem. Karena berantem itu rugi. Apalagi berantem lawan kita. Kita kalau kalah tiba-tiba lempar botol itu merugikan sekali. Nah maka saya baru ngerti, oh ternyata orang-orang yang terlatih nggak suka lawan orang yang tidak terlatih. Nggak ada bagusnya, nggak menantang. Tapi orang yang suka bully senang sekali lawan orang yang tidak terlatih. Maka jangan jadi orang yang suka membuli. Orang suka membuli itu emosinya segera muncul dalam setiap keadaan. Di klakson emosinya muncul. Lagi pepetan kendaraan emosinya muncul. Itu pembuli bukan petarung. Petarung sejati nggak pernah marah-marah di lalu lintas. Maka kalau saudara kerjanya ngamuk-ngamuk atau setir mobil, saudara pembuli. Pembuli itu nggak laku. Cuma ngamuk-ngamuk sebentar, nyesel-nyesel seumur hidup. Gitu ya. Saya sedih sekali baca berita ada seorang meninggal karena dibanting orang. Jatuh kemudian otaknya mengalami pendarahan. Kenapa bisa dibanting? Karena berantem. Kenapa berantem? Karena ribut di jalanan. Ngapain ribut di jalanan? Jalanan itu sudah ribut, jangan diributin lagi. Nah saudara, maka waktu satu orang hadapi lawan yang sama kuat, baru bisa terbukti dia adil. Tapi ada orang berani lawan yang lebih kuat, ini baru berani. Nah jadi berani itu ada konteks. Waktu semua orang ketakutan karena ada penguasa yang hebat. Orang yang kecil berani mengatakan, saya lawan penguasa. Ini orang hebat. Martin Luther itu orang hebat, orang berani. Kenapa berani? Karena ketika seluruh kuasa gereja dan seluruh pemimpin dari Holy Roman Empire datang ke kota Worms, tangkap dia dan minta dia mengaku salah, cabut semua perkataan. Dia dengan berani berdiri di pengadilan itu dan mengatakan, kalau engkau tidak meyakinkan saya bahwa ajaran saya salah, saya tidak akan ubah apapun. Jadi kiranya Tuhan tolong saya, inilah posisi saya. Kiranya Tuhan berbelas kasihan. Selesai. Dia tidak takut kepada pemimpin yang jauh lebih kuat dari dia. Ini namanya berani. Lalu apa itu tabah? Tabah itu kalau saudara mengalami situasi, lalu saudara tetap stabil. Apa itu mempunyai konsentrasi, mengalahkan emosi? Ini adalah saat ketika saudara dihantam begitu banyak kesulitan, tapi saudara tetap bisa menjalankan tugas seperti tidak ada kesulitan apa-apa yang mengganggu. Nah ini dalam tradisi stoik. Jadi bagaimana engkau bisa menjadi orang yang secara kualitas dibentuk dan juga menjadi orang yang punya kualitas begitu baik. Ya harus ada konteks dulu. Konteks akan menentukan apakah engkau dianggap cocok untuk diberi label berani atau tidak. Nah maka saudara sekalian, ketika kita melihat sumbangsi dan sepak terjang dari orang-orang yang diangkat Tuhan jadi pemimpin, Tuhan mau amati mereka. Engkau diberikan kuasa. Bagaimana? Apakah engkau punya libido dominandi, gairah berkuasa? Sekarang ada konteksnya. Mampukah kamu kalahkan ini atau kamu termakan olehnya? Jika saudara orang yang mau mengatakan, saya orang yang tidak tamak, saya orang yang sangat tidak cinta uang. Benarkah engkau tetap tidak cinta uang? Ketika engkau terdesak dan perlu uang, tetap adil, tetap jujur. Benarkah engkau tidak cinta uang ketika diberikan begitu banyak uang, jadi tidak serakah dan tidak jadi gila uang? Nah ini prinsip-prinsip penting untuk kita kuasai dan pelajari. Nah maka saudara, waktu Nebukadnezar dijadikan pemimpin, Tuhan mau latih dia. Heran ya, Tuhan sayang Nebukadnezar, Tuhan mau bentuk dia jadi pemimpin yang baik. Nah ketika dia gagal jadi pemimpin yang baik, dia akan menghancurkan umat Tuhan. Nah inilah concernnya Tuhan. Kenapa Nebukadnezar Tuhan latih?
Karena di tengah-tengah Nebukadnezar ada umat Tuhan. Kenapa Tuhan peduli pemimpin Tiongkok? Karena di tengah-tengah Tiongkok ada gereja-gereja Tuhan. Kenapa Tuhan peduli pemerintah Indonesia? Karena di tengah Indonesia ada orang-orang Kristen. Nah maka Tuhan peduli Nebukadnezar, Tuhan perhatikan dia. Dan waktu dia menjadi sombong, Tuhan sudah berikan peringatan awal. 1 tahun sebelum dia sombong, Tuhan sudah hantam dia dengan peringatan. Ini anugerah Tuhan yang besar. Maka saudara kalau diberi peringatan oleh Tuhan, hati-hati. Kadang-kadang konteks untuk peringatan itu baru ada tahun depan. Saudara dengar khotbah hari ini, mungkin tahun depan baru saudara diuji berdasarkan apa yang dikhotbahkan hari ini. Nah itu sebabnya Nebukadnezar diberi mimpi oleh Tuhan 1 tahun sebelum dia jatuh. Tuhan menyediakan jalan sebelum sang pencoba datang. Ini sesuatu yang unik. Waktu iblis mencobai saudara, Tuhan mengatakan, saya sudah siapkan jalan. Coba cari, ada jalan keluarnya. Nggak ada orang diuji sedemikian sulit, akhirnya dia tidak menemukan jalan keluar. Semua ada jalan keluar. Tidak ada jalan buntu. Nah itu sebabnya sebelum Nebukadnezar dicobai oleh setan, Tuhan sudah berikan dia mimpi. Tuhan sudah berikan dia peringatan. Waktu dia mimpi dia kaget sekali. Pohon begitu besar, burung-burung bersarang, binatang-binatang berlindung di bawahnya. Ini apa ya? Ini adalah pohon yang melambangkan raja sebagai seorang manusia yang bertanggung jawab. Raja adalah manusia, bukan Allah. Dan raja mesti bertanggung jawab kepada Tuhan. Kenapa raja mesti bertanggung jawab kepada Tuhan? Karena 1 kata dari mulutmu bisa menyebabkan justice bagi seluruh rakyat. 1 kata dari mulutmu bisa menyebabkan penderitaan bagi seluruh rakyat. Maka raja harus hati-hati. Itu sebabnya Nebukadnezar diberi mimpi. Ada pohon besar, lalu Tuhan mengatakan tebanglah pohon itu. Tapi tinggalkan 1 batang di atas akar supaya bisa tumbuh kembali. Nah Nebukadnezar tanya sama Daniel, arti mimpinya apa ya? Lalu Daniel mengatakan, Tuanku, pohon itu melambangkan engkau dan Tuhan akan mengakhiri kerajaanmu karena engkau sombong. Tapi Tuhan akan pulihkan engkau lagi. Nah saudara, lalu Nebukadnezar tanya, gimana ya supaya itu tidak terjadi? Supaya aku tidak sombong, supaya aku tidak bisa menjadi penguasa yang lalim. Nah saudara, apa yang harus dilakukan? Daniel mengatakan, jalankan keadilan. Ini prinsip penting sekali untuk pemimpin. Dan ini prinsip penting untuk kita. Saudara, orang sombong itu apa sih? Orang sombong bukan orang yang pamer harta. Itu bagian dari ekspresi kesombongan. Tapi sombong adalah orang yang menolak untuk bertindak adil. Kenapa mesti adil? Aku orang lebih penting kok. Yang lain kurang penting. Nah ini akhirnya membuat orang menjadi penindas bagi yang lain. Maka Tuhan menjaga Nebukadnezar dengan nasihat dari Daniel. Raja, jika engkau diberikan peringatan oleh Tuhan, bertobatlah. Jangan jalani hidup yang kacau. Berbaliklah, jalankan keadilan. Ini yang Daniel katakan, bagaimana supaya engkau bisa menjadi pulih kembali? Nebukadnezar mengatakan, lakukanlah keadilan, jauhilah kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan kepada orang tertindas. Raja, jalankan keadilan. Raja, jalankan belas kasihan. Inilah caranya engkau tidak sombong. Nah maka Nebukadnezar diberi nasihat, diberi mimpi. Tapi 1 tahun kemudian baru godaan muncul. Waktu itu Nebukadnezar punya kerajaan begitu besar. Dan langsung ada suara kesombongan masuk ke dalam hatinya. Mana pernah ada kerajaan sebesar ini dalam sejarah di bumi? Akulah raja terbesar. Aku melakukan terobosan teknologi yang paling hebat. Babilonia dari dulu mempunyai budaya besar. Dan di dalam zaman Nebukadnezar, Babel mencapai puncaknya di dalam militer. Dan di dalam pembangunan kota Babel. Maka Nebukadnezar berhak bangga. Dia mengatakan, sayalah yang bangun seluruh Babel ini. Nah ini titik awal kejatuhan dia. Dia akan jadi sombong. Maka Tuhan hantam dia. Dia mendapatkan kondisi seperti orang sakit jiwa. Dia merasa dirinya adalah seekor sapi. Ini merupakan satu penyakit yang di dalam budaya Babel ternyata adalah lambang kerasukan dewa-dewa yang sangat-sangat tinggi. Ada agama kayak gini ya. Jadi begitu kerasukan dewa-dewa tinggi, tiba-tiba mulai jalan, gak mau pakai baju, rambutnya jadi panjang, lalu mulai suara seperti sapi, mulai kunyah rumput, mulai hidup di luar seperti binatang. Nah orang Babel mengatakan, wah Raja Nebukadnezar kerasukan dewa-dewa tinggi. Tapi Nebukadnezar tahu kerasukan dewa-dewa tinggi itu buruk sekali. Tapi dia kehilangan akal sehatnya. Maka dia jadi seperti orang gila. Tidur di luar, makan rumput,
dia tidak pakai pakaian, lalu semua orang concern terhadap keadaannya, tapi sebagian mengatakan, oh ini roh dewa-dewa, karena ini roh dewa-dewa. Tidak ada orang berani ambil kerajaannya. Saudara, kalau ini tidak ada padanan dengan cerita kerasukan dewa-dewa, Nebukadnezar bertindak gila, langsung usurper datang mengganti dia jadi raja. Langsung saingannya mengatakan, Nebukadnezar tidak mampu memimpin, gulingkan dia, saya mau jadi raja. Nah, kenapa ini tidak terjadi? Karena ada dugaan ini adalah kerasukan dewa-dewa tinggi. Siapa yang ambil tahtanya Nebukadnezar nanti dikutuk sama dewa. Ini cara Tuhan melindungi kerajaan Nebukadnezar tidak jatuh ke raja lain. Maka Nebukadnezar jadi seperti orang gila, tapi tidak ada orang berani ambil tahtanya. Lalu kemudian Tuhan berikan akal sehat kepada Nebukadnezar. Dia sadar, loh saya kenapa di luar ya? Saya kenapa selama berhari-hari ini cuma makan rumput, sampai perutnya jadi begitu sakit? Saya kenapa seperti sapi? Kenapa rambutku begitu kacau? Kenapa kuku begitu kacau? Kenapa aku telanjang? Kenapa aku di luar? Dia mulai sadar yang dia lakukan. Saya cuma orang gila. I am nothing. Saya manusia tapi berhari-hari lamanya saya hidup seperti binatang. Jadi saya binatang atau manusia? Dia mulai sadar. Begitu orang menjadi sombong, Tuhan meninggalkan dia. Orang akan hidup seperti binatang. Mirip binatang. Dan dia langsung mengakui, aku tidak mau jadi binatang, aku manusia kok. Maka dia mulai berdoa kepada Tuhan, mengakui, Tuhan engkau Allah. Engkau berbuat yang engkau mau, kami cuma taat. Lakukanlah apa yang engkau mau, hai Raja Sorga. Semua kami bergantung pada apa yang engkau inginkan. Engkau mengerjakan segala hal dan kami hanya mau tunduk kepadamu. Nah, maka Nebukadnezar jadi sadar Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas kerajaannya. Nah, dia memuji Raja Sorga, dia mengatakan mulia bagi Allah yang mengatur tahtaku, yang menaikkan siapa yang dia mau, yang membuang siapa yang dia mau. Raja-raja di hadapan Tuhan itu nothing. Dia bisa angkat orang paling kecil untuk jadi raja, dan dia bisa buang raja paling besar hanya dalam satu malam. Sudah begitu banyak cerita raja-raja sombong, pemerintah-pemerintah sombong, penguasa-penguasa diktator yang dihancurkan dengan cara yang mengerikan. Nah, Pendeta Stephen Tong pernah membagikan cerita-cerita tentang pemimpin-pemimpin diktator yang akhirnya menjadi mati. Tragis sekali hidupnya. Saudara, ketika Saddam Hussein akan ditangkap, dia mengemis-ngemis supaya tidak dibunuh. Kondisinya sangat menyedihkan. Tinggal di bunker yang sangat kotor karena tidak terpelihara. Tubuhnya kondisinya sudah tidak terpelihara. Dan melarikan diri lewat saluran pembuangan karena dia sudah ketahuan tempatnya. Akhirnya ditangkap dalam kondisi mengenaskan, di penjara dan akhirnya dihukum mati setelah diadili. Kasihan sekali. Pemimpin-pemimpin yang lebih parah, lebih tragis nasibnya, lebih banyak lagi. Maka Tuhan dengan gampang angkat siapapun dan dengan gampang buang siapapun. Tidak ada orang boleh bangga, boleh sombong di hadapan Tuhan. Nah, maka saudara sekalian, Nebukadnezar menjadi sadar dan dia memuji Tuhan. Lalu Tuhan mengingatkan dia, saya mesti menjalankan keadilan, saya mesti menjalankan belas kasihan. Nah, maka prinsip penting dipahami lewat cerita ini untuk kita semua. Apa prinsip pentingnya? Saudara punya dua opsi. Maukah engkau hidup mirip binatang? Kalau engkau cuma mau hidup mirip binatang, kejarlah cita-citamu. Carilah apa yang menjadi gairah jiwamu. Carilah hawa nafsumu dipuaskan. Apapun yang kau inginkan silakan kejar. Engkau akan jadi binatang. Tapi maukah engkau jadi manusia yang berguna, yang dipakai Tuhan sehingga banyak binatang bisa berlindung pada anugerah yang Tuhan berikan lewat saudara. Banyak orang dapat berkat melalui sumbangsi dan tindakan saudara di dalam negara ini. Jika saudara ingin jadi berkat, ingin jadi manusia di dalam segala kelimpahannya, maka saudara jalankan kehendak Tuhan untuk menjalankan keadilan dan belas kasihan. Tuhan mereduksi begitu banyak konsep, membuat satu kesimpulan yang indah. Mau hidup beres, jalankan keadilan, miliki belas kasihan. Engkau akan jadi manusia sejati yang menjadi berkat. Nah, maka saudara, Tuhan mau berkati siapa yang dia mau berkati. Tuhan akan buang siapa yang dia mau buang. Tapi dia sudah berjanji, jika engkau memperhatikan keadilan, jika engkau mempunyai belas kasihan, Tuhan tidak mungkin tidak memakai engkau dan tidak mungkin membuang engkau. Mari jaga hidup kita. Banyak contoh orang-orang yang kejar mimpi, tapi tidak jalankan keadilan, tidak jalankan belas kasihan. Akhirnya punya hidup yang kosong. Kadang-kadang sudah tua, orang merenung dan mengatakan, apa sih arti hidupku? Saudara, salah satu tema penting dari film Godfather adalah family, keluarga. Kenapa Vito Corleone, ini kepala mafia yang jadi tokoh utama. Kenapa dia jadi kepala mafia? Jawabannya cuma satu, mau jaga keluargaku.
mau beri makan keluargaku, mau jaga mereka dari orang jahat. Bagaimana jaga mereka dari orang jahat? Saya jadi orang jahat. Nah, salah satu anaknya namanya Michael, nggak suka cara papanya. Tapi justru dia yang meneruskan papanya. Dan ternyata dia lebih kejam dari papanya. Tapi tujuannya apa? Cuma satu, mau jaga keluargaku. Tapi di dalam film edisi yang kedua, dia akhirnya ditinggalkan istrinya, keluarganya tidak bisa dipertahankan. Dan di dalam film ketiga, akhir, anak perempuannya ditembak mati. Jadi apa gunanya? Engkau kejar mimpi mau pelihara keluarga. Akhirnya your family falls apart. Dan diakhiri dengan Michael Corleone yang sudah tua duduk di kursi di satu pedesaan di Sisilia. Hanya ditemani seekor anjing kecil. Duduk, kemudian meninggal. Kasihan sekali. Kamu jaga keluargamu. Kamulah sumber kehancuran keluargamu. Why? Engkau tidak menjalankan keadilan. Engkau tidak menjalankan belas kasihan. Hal simple, tapi banyak orang tidak mau lakukan. Mari belajar dari Nebukadnezar. Jangan seperti binatang, jalankan keadilan, jalankan belas kasihan. Kiranya Tuhan memimpin kita sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, pimpinlah kami sehingga kami menjadi orang-orang yang menjauhi kehidupan mirip binatang. Tolong kami tidak membanggakan diri, tapi biarlah kami menjalankan belas kasihan dan keadilan. Tolong kami ya Tuhan, kami rindu menjalankan dua hal ini dalam kehidupan kami. Karena kami tahu dengan demikian Tuhan akan memakai kami untuk menjadi berkat. Dan dengan demikian kemanusiaan kami menjadi terpenuhi, menjadi berlimpah oleh karenanya. Pakailah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.